keliling itu masih banyak. Terus dapat informasi dari pokoknya salah satu masyarakat sana itu ada di Pampung Timur itu ada berapa rumahnya yang sudah berubah. Nah itu akibat adanya Ya, suramadu tadi. ya karena memang ekonomi kan meningkat. Entah sesaat apa yang jelas meningkat ya. Sehingga setiap rumah ada mobil gitu di sana itu. Rumahnya baru. Awal-awal, tapi setelah tahun berikutnya sama dengan Betawi. Ya, awal-awal Apa yang saya prediksikan itu sekarang sudah nyampe. Saya bilang jangan senang. Jangan-jangan nanti masyarakat Pampung seperti Betawi, tapi tidak siap. Iya. Dia hanya bangga dapat uang banyak, tum-tuman, nah itu ya. Rebutan, beli mobil, anaknya semua ahli warisnya, kadang-kadang bentrok sama ahli waris. Tidak ada musuh sampai sekarang ahli waris itu. Iya, katanya punya musuh. Karena nggak bagi rata. Terus yang kedua yang nakal, sudah dapat punyanya sudah dijual ya, sudah habis banyak, kemudian punya adiknya laku mau minta. Jadi waktu punya dia, adiknya nggak dikasih, ribut lagi gitu. Banyak itu kasus-kasus kayak gitu tuh. Ya itu semua tidak lepas dari peran tokoh yang kurang paham tentang dampak jangka panjangnya. Yang dia pikirkan dampak saat saya dapat uang. Sehingga preman, kepala desa kan yang dilihat fee. Iya. Karena mereka tidak peduli, yang dia tahu bagaimana saya dapat income yang banyak sudah. Kadang-kadang jadi calo juga, perangkatnya pun jadi calo. Nah kalau nggak jadi calo gimana? Nggak mau dijual, ayo jual, mumpung lagi kalau beli cuma-cuma ditakut-takuti masyarakat itu. Katanya wajib ya. Makanya ditakut-takuti. Kan nggak ada orang jual tanahnya sendiri kok wajib. Kalau negosiasinya nggak ada, terus sekarang yang punya tanah tidak pernah diajak berembuk dalam hal biaya harga, penentuan harga tidak pernah dilibatkan. Tahu-tahu kalau sudah mau proses pembayaran diundang, sudah setuju semua katanya. Padahal sekalipun tidak pernah. Ini coba tanya toko Amrini itu. Dia punya tanah, dia kaget. Tahu-tahu sudah, padahal dia tidak pernah diajak berembuk harga itu berapa. Banyak keluhan ke saya, tapi kan percuma kalau yang menerabas 1-2 orang, apalagi saya masih terkait ASN. Waktu itu ada rafuat macam-macam. Jadi saya paling hanya sekedar masukan dari jauh aja. Banyak gitu itu. Yang mengeluh ke sini, kebetulan saya waktu itu masih BPD. Jadi ke sini konsultasi saya sampaikan apa adanya. Nah, kalau pengen tahu detailnya yang bagus itu yang benar fair murni memperjuangkan masyarakat itu Ibnu tukang kelas itu. Karena tidak ada motif cari keuntungan dari itu. Kalau tokoh-tokohnya lain kepala desa, sudahlah saya anggap 99%. Kalau bilang tidak, paling tidaknya 1%. Terus kemarin itu sebenarnya sama dosen itu disuruh salah satunya ke kayak Kelebun, kayak gitu-gitu kan. Toko formal. Iya, toko formal. Tapi yang jelas jawabannya adalah teoritis. Iya. Tanpa data pun sudah ada jawaban itu. Terus habis itu saya ini kayak kan bisa juga ke kayak toko agama gitu-gitu. Terus Iya, coba ke Amrini. Sama ibu disuruh ke Kalau saya boleh. Iya, yang pokoknya orang yang paham tentang lingkungan sini gitu. Ini ya kalau ingin cari toko yang benar-benar ingin menggali yang sebenarnya, coba datang ke Ibnu Las yang pinggir pantai, karena pinggir jalan. Kalau di sini habis Talabeng, kanan jalan itu ada Lasan. Bilang temannya Pak Edi. Kalau toko agama coba sekolah Pampung Timur dari Ustadz Amrini. Jangan tanya apa sampai dilibatkan saat pembebasan tentang harga siapa yang menentukan. Coba tanya galian sebenarnya. Makanya saya kalau dulu waktu pelatihan ditanya sampai saya dicap Kiai Holil Agi yang almarhum saya, karena saya setiap beri jawaban di sana itu saya jawab selaku orang Madura yang tahu persis. Yang demo di Karbungo, yang masuk ke orang demo itu bukan orang Labeng. Saya ada demo-demo. Kan memang pernah ada. Tapi siapa? Ya tadi oknum-oknum yang mencari keuntungan itu.
yang di wawancara di koran pernah ada kan di Sumatera Barat jembatan orang Karbungo. Karena saya tahu persis kejadiannya, saya bantah, tidak ada itu. Kalau bilang aja siapa orangnya, ingin tahu. Ya. Kalau nggak percaya tanya itu, misalnya itu dia ya, sampai dia aja nggak itu kok, sorry kok PNS kalau benar saya tidak berani, cuma saya dukung itu itu tidak pernah masalah pada diajak rembuk berapa harga yang pantas yang lain enggak. Semua bleset antara oknum BPWS dan oknum-oknumnya bleset. Perjanjian pohon dibayar, diganti rugi, nggak ada ganti rugi. Malah mau dihukum yang nebang pohon itu, pemilik itu. Kelihatan mau digarap, ditebang, nggak ganti, karena nggak diganti, ditebang diambil. Itu mau dipanggil polisi. Ponan saya sendiri itu nggak dibayar, sampai yang ya alhamdulillah yang kalah bukan mereka, tapi yang berbohong tadi meninggal. Nah, Allah lebih tahu orang ini bahaya kalau hidup terus. Tahu saudaranya Bun Nisir? Bun Nisir Plebun kan kiai. Di sini kan kiai juga, Nyeul. Iya. Adiknya Nyeul, Bahrul. Ya seperti itu. Sampai saya tantang. Saya anggap bukan tokoh, hanya anak kiai aja dia. Kalau tokoh, otak tokoh, dia bukan pencoleng menurut saya walaupun kiai. Engkau terang aja. Saya sampai ke masjid, melok engkau sumpet, takut anak engkau melok lokot. Anak kan sekolah kena, peke suruh bapakmu nih. Saya kalau menyerem, lo ketemu nih. Kan beli rumah di Kayangan dapat 5M, lo di PC bisa dapat 5M. Ya kena jadi cari. Orang sini tidak pernah tahu berapa sih harga per meter, nggak pernah tahu. Yang dia tahu lahannya dapat uang sekian. Iya sampai MM-an kan. Iya, tapi kan berapa hektar? Seperti itu, orang sini nggak tahu. Jalo punya eman juga, padahal nggak punya tanah. Fee itu kan cuma berapa persen? 2,5% kan aturannya. Kalau fee itu bukan fee, calo. Itu masalah kebebasan. Mau tanya apa lagi? Iya, kalau secara umum pengennya tanya kayak dampaknya dari Suramadu itu terhadap permukiman itu apa aja gitu. Kemarin sempat tanya ke Mbak Eli, katanya ada masih ponaan. Iya, ponaannya. Iya terus habis itu di mana sama Mbak Elinya? Ini kan temennya Mas Kiki, temennya teman SMA. Oh iya benar. Itu terus baru diantar ke Mas Adi, ke Mbak Eli terus sama Mbak Nuzul, katanya juga saudara juga. Nuzulannya Mbak Eli. Oh iya. Terus dijelasin sama Mbak Eli kalau jalan di Pangpong sini tuh udah makin sepi semenjak adanya Suramadu. Betul. Bukan makin sepi, jadi mati. Sama dengan Kamal itu. Sama. Angkutan umum dulu 24 jam. Saya dan Epar tuh sama mertua dari Banyuwangi tengah malam masih bisa naik mobil itu. Saya juga nggak bisa. Bukan sekedar sepi, mati sekarang. Kekuatannya ada. Memang seperti itu namanya. Kalau orang mau berterang, seperti zamannya. Secara ekonomi tidak ada. Kenapa? Sekarang yang jualan sana bukan orang sini, tapi orang sampah. Mereka perantau tuh. Katanya yang sebelah timur itu Pangpong, tapi yang sebelah barat itu lebih ke Sampang, Pamekasan gitu. Sama, timur kanan kiri. Kenapa? Orang Pangpong tuh yang dekat BPWS, tapi kan digusur. Oh digusur? Kan digusur. Yang dekat-dekat pintu masuk itu kan digusur, udah ada kan? Dulu itu orang Pangpong, orang sini semua. Tapi sekarang orang perantau agak ke utara. Begitu ini digusur, kan nggak mungkin bisa lari ke sini, sudah ada yang nempati. Oh iya. Akhirnya ini tutup. Makanya saya dulu waktu diminta KTP, kok ada nasi udon toh di Indonesia.
Bodoh toko, yang tipi toko. Aneh goblok. Dia akrab dengan namanya Ali, pensiun ya. Untuk KTP, orang dia punya KTP. Saya sudah tahu ini arahnya ke pilkada. Untuk dapat dukungan bahwa dia calon non partai. Ya kan ada waktu itu. Misalkan muncul dari itu, akhirnya diadakanlah foto KTP. Kayak ekal akibat dukungan itu. Seperti itu. Dan sekarang sudah data lagi. Jadi dampak ekonominya itu gak ada. Saya waktu itu sempat awal ya, saya masih kelebur, masih belum ini, masih saya dilibatkan jadi tokoh pemuda waktu itu. Menghadirkan BPS, saya mengaktifkan Karang Taruna, saya ingin masyarakat Pampong diberdayakan, bukan diperdaya, kayak gitu kan. Jadi kalau ada BPS, makanya saya bilang ini Pak, 25 hektar pembebasan lahan sisi barat, 15 hektar sisi timur. Dari BPS saya ngobrol waktu pertemuan Karang Taruna. Saya diundang karena sama pemuda waktu itu masih dianggap sebagai tokoh sebelum ini nggak jadi tokoh sekarang. Tokoh itu ada masanya sekarang, nggak kayak sama dengan di saat ada berseberangan lagi. Jadi tokohnya tokoh cetakan sekarang yang nggak paham sebenarnya kayak gitu. Jadi saya minta pelatihan pemuda itu diberdayakan dengan diperdaya. Jangan seperti Betawi saya gitu kan. Iya pemuda. Mereka tuh hanya apa ya, latah sekarang ini. Semua tanahnya kalau perlu esok ya terakhir. Bingko ambek ke loyak lawang gitu. Seandainya bisa tanah-tanah di sini dibawa, dipikul, ingin dibeli. Karena siapa yang orang tidak pernah pegang uang triliunan, miliaran, wih, wah. Sekarang wis mulai merasakan dampaknya dia. Kalau dulu bisa panen mangga, sekarang sudah tidak ada mangga yang dipanen. Mau pelihara hewan, tidak ada tempat untuk narik. Ini dampaknya sekarang. Sehingga dengan adanya kayak gini, semua mencari kerja ke Surabaya. Mestinya kan dibuat lapangan kerja di sini supaya gantinya. Saya dulu seandainya dilibatkan, saya mintanya tukar. Bolehlah tanah ini dibeli, tapi ahli waris saya paling tidak ada yang punya pemasukan dari ini. Misalkan diberi toko. Prioritas orang gini, tapi tidak melibatkannya, ada perjanjian itu dah. Seandainya saya ikut, itu konsep saya sudah minta dilibatkan. Enak ya. Iya, parkir. Kenapa? Saya belajar, saya hanya pengalaman dari kota besar. Kota besar yang saya tahu kalau dulu parkir dikelola orang Madura. Ya, karena dominan keras dan lain sebagainya, preman. Sekarang apa yang enggak? Masyarakat sekitar berbunyi Karang Taruna. Mau adakan plaza, saya izin lingkungan. Tapi ini saya kelola. Jadi tidak hanya dampak negatifnya yang diambil, dampak positifnya juga. Ini enggak ada. Enggak ada dampak positifnya terus terang. Hanya lihat itu toh, tapi enggak ada itu. Sampai saya dulu sempat berpikir, saya kalau jalan-jalan kan ke tempat ini siapa, yang punya siapa, yang modal ini siapa. Terus terang yang paling bagus itu dulu Banyuwangi menurut saya. Banyuwangi itu paling bagus. Investornya itu pribumi. Nanti yang waktu masyarakat sekitar, misalkan parkir, saya baru membangun semua lahan, parkir kelola dengan masyarakat. Karcis jual dengan masyarakat situ yang dilibatkan. Akhirnya saling menjaga. Kalau sekarang kan sudah bumdes, di Malang bumdes, di Terawat bumdes, otomatis berarti kan pola-pola itu sudah diadopsi. Ayo sambil apalagi dampak ekonomi seperti itu. Ya, kalau dari segi kayak budaya gitu, apa ada budaya yang masuk? Kalau budaya belum ada.
karena mobilitasnya kan belum ada. Hmm. Kan masih pembangunannya tetap Iya. hanya jembatan kan. Iya. Untuk tindak lanjut dari jembatan kan nggak ada, Hmm. termasuk lambat Bangkalan ini. Oh. Mestinya setelah jembatan sarana apa? Biar ada manfaatnya jembatan, misalkan pembangunan toko, pabrik. Kan di sini nggak ada toko, nggak ada Nggak ada. pabrik. Berarti nggak ada dampak budaya belum. Karena belum ada apa-apa di sini. Dan lambat sekali gitu. Bukan lambat, belum ada. Sudah dibikin itu rest area yang Iya. pasar itu yang Sudah rusak belum ditempati. Iya. Iya. Bisa tahu sendiri kan. Sudah rumah sakit COVID. Covid juga. Jadi dampak budaya, dampak belum ada. Hmm. Yang ada dampak ekonomi. Bukan positif loh, negatif. Iya. Tadi itu kalau mau nulis, lahan pertanian tidak ada. Padahal itu sandang pangan orang sini itu sumber kehidupannya dari pertanian. Hmm. Udah banyak yang dijual. Iya. Terus peternakan, kan juga pertanian juga. Iya. Kalau lahan rumputnya tidak ada, mau pakan apa? Hmm. Baik apa ya, seperti itu. Orang Karbungo sama. Berdagang dikuasai orang luar wilayah. Sudah orang luar. Ya tadi itu akibatnya. Pertama di sini semua, setelah digusur Iya. kan orang luar ya. Iya. Ini, jadi kalau bilang dampak bagus itu teori lah. Hmm. Kalau kenyataannya seperti itu. Terus saya dengar ada yang kayak buat produk lokal tape. Iya. Tape ya, ada tape. Oh, tape. Sampai sekarang masih ada juga. Yang ditanya produk tapi yang kapan? Pengaruh Suramadu. Oh, enggak, ini cuma tanya aja. Sebelum Suramadu ada. Oh, sebelum itu sudah ada. Ada namanya Tobos. Torus. Kerajinan dari bambu Oh iya. dibuat kemasannya jambu. Kemasannya salak kan ada panjang. Iya. Itu produksi sini Oh, dulu. produksinya. Iya, di Kamal sebelum ada dropping dari sini. Hmm. Kamal tutup. Mau dijual kemana ini? Mau yang membutuhkan orang Kamal. Hmm. Jambu sudah tidak ada, salak sudah tidak ada. Jadi kalau di luar tuh dibuat topi, buat ini, di sini sudah bisa orang itu buat itu. Nah, yang ada abal-abal. Hmm. Bumdes, Desa Pangpong, keripik dikemas, hanya sesaat. Mau ada kontrolan, kuning keripik. Sempro. Kalau emang ya coba buktikan di mana tempat naruhnya. Kalau emang rutin nyata. Sama dengan PPKI, berdua jual label semua, ini jual label sama itu. Enggak. Aduh, Kak. Iya. Seperti itu. Berarti sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Bambunya sudah banyak. Iya. Lahannya sudah tidak Udah ada. nggak ada. Nah, Dijual. jadi masyarakatnya sudah sempat menikmati uang dengan enak dulu. Sekarang Akhirnya kan udah males. menikmati. Nah, iya. Mau berkarya lagi kan. Terus. Enak. Itu sudah peruntukannya untuk mana? Uang itu sekarang di Kamal tempat pelabuhan itu sudah tidak dibutuhkan. Lalu dulu ada, atau bos seandainya ya buat topeng kan? Hmm. Seandainya ya, hanya tangan padi bina, taruh di setannya ya, setannya. Terus dibina orang ini kan harus pinter nganyam, tinggal merubah dari nganyam tobos, nganyam topi kayak masa kayak kalah dengan apa itu kerajinan perak Jogja. Gerabah aja buat tempat rekreasi dijual laku di sini kok nggak laku loh dijual. Ya karena tidak ada keterkaitan dari atas sampai bawah. Pemerintahnya juga kurang peduli. Yang paling sangat saya sayangkan itu adalah sebenarnya income dari wisata. Kenapa? Karena setiap orang kesini pingin tahu Suramadu yang komplek, Iya. bukan sekedar jembatan. Mesti keluarnya orang, kayak iya, cuma gini, jauh-jauh rasa ingin tahu, cuma gini, tidak ada apa-apa di sini. Kayak pengen nyari wisatanya dulu. Nah, coba dikelola wisata air paling tidak yang ada perahu yang membawa ke bawah Suramadu. Difasilitasi pemerintah, kalau tanpa pemerintah nggak bisa. Banyak teman saya yang cuma habis lewat sini terus putar balik gitu. Ya seperti itulah, karena di sini nggak ada. Tadinya penasaran, Iya. ternyata Setelah so, turun nggak nggak ada ada apa-apa. apa-apa.
Ya kalau cuma Surabaya jauh-jauh gitu loh kan kasihan. Hmm. Hanya Suramadu, cek ada yang dijual di sini. Coba rela, ya repot. Yang anu bangunan ibu anu pada jalan tuh apa? Ayah, kan setan-setannya Pasar Pemda itu tadi di kan Madura. Sumenep, Pamekasan, Pasar. Bangkalan itu kan sebagai produk lokal, ajang pameran produk lokal. Tapi sampai sekarang nggak. IKM nggak tahu, berdiri sekarang rusak bangun pole. Nah, karena kurang tegas dari pemerintah. Coba digusur semua, nggak boleh jualan di pinggir jalan. Masuk ke IKM nih. Mobil nggak boleh asal berhenti, parkir di sini. Kan enak bisa semua dikelola. Kayak gitu. Ada ruwet itu kalau sini. Lu ya. Apa? Ayo. Karena lo lakukan itu kali. Iya wes, ayo. Terus kalau yang masalah profesi pekerjaan itu banyak yang merantau apa? Iya, kan saya tadi sudah dari awal sampaikan. Dengan menyempitnya lahan pekerjaan dia, dengan dekatnya akses Surabaya Madura, dia pilih dapat uang langsung. Kalau tani kan beberapa bulan baru dapat uang. Kalau ke Surabaya langsung, misalnya kan ya mau market, pramuniaga, ya, terus security, itu pekerjaannya sekarang pemuda sini. Beralih dari petani, peternak berubah ke security, penjagaan Luar Jawa, toko. luar Di Surabaya. Karena di sini enggak ada tindak lanjut. Jadi hanya sebagai sarana penyeberangan aja, bukan sarana meningkatkan ekonomi. Ekonominya mereka cari di luar. Di Surabaya, penjaga toko, plaza, penjaga pramuniaga, kayak pramusaji di restoran-restoran, parkir, itu pekerjaannya sekarang. Berubah. Kalau yang toko-toko di jalan tuh emang udah dari dulu. Dari dulu zaman saya SD, Udah ada banyak toko. kalau di sini tuh nggak kayak di Kuanyar. Kalau Kuanyar tuh kan perkembangan gini. Kalau di sini bisa dilihat tuh mana rumah yang masih baru itu nggak lebih dari 10. Iya. Dari dulu ya itu kan bangunannya kan lama kunak warna. Kalau emang baru kan kelihatan dari bangunannya. Iya. Akhirnya yang punya uang bangun toko sekedar toko. Pembelinya ya orang-orang sini, yang dijual sama. Akhirnya lambat laun ada yang tutup, yang dimakan dari ini. Beda dengan Kuanyar. Kalau Kuanyar kan dari sekitarnya. Iya. Itu. Kalau yang dari sini paling demen kampung itu. Kalau tahu ekonomi masyarakatnya, ya beli mobil sekarang udah bisa majeki. Ya, pajak mobil 1 tahun 2,5 juta. Nggak mungkin dipajak. Banyak yang nggak dipajak. Belinya itu bukan karena kemampuan ekonomi, tapi rezeki nomplok. Kayak daerah Tuban dulu semacam apa miliarder. Yang jual tanah itu. Sekarang kan sama. Saat. Iya, karena mereka rame-rame, hanya ada 1-2 orang yang pintar, dia investasikan di Surabaya. Contohnya yang saya tahu ya Pak Klebun, Lampung yang dulu. Yang dulu itu begitu dapat, dia beli rumah di Surabaya. Sekarang dikoskan enak. Di Genteng Lako, makin lo alaku lo ketahuan dia. Oleh. Ada gitu. Berarti yang paling banyak itu yang Pampang Timur. Ya. Memang itu yang langsung. Yang langsung. Bahkan ada yang tidak kena itu benar-benar lagi kan. Beda. Saya tahu dengar itu. Tadi okor lagi sekali. Tadinya nggak ada di peta itu tidak ada. Cuma mepet sudah di pinggir tabung. Ya okor kali tawi. Kok ngeding pakai buat umroh hari ini. Iya, kebanyakan pakai umroh. Iya. buat di mobil. Iya. Kalau yang sini daerah sini ya dampaknya ke jalan yang tadinya ada angkutan umum sekarang nggak Nggak ada. ada. Kayak gitu. Ya, semakin sulit angkutan.
Otomatis kalau sudah jalan umum lewat, jarang kan ekonomi juga berkurang. Iya. Itu kalau yang sini. Kalau Pong Timur ya seperti itu, sudah ada desa. Ada yang dapatnya 900 juta. Wah, bangun rumah habis 500. Tapi pekerjaannya nggak ada. Oh, nggak ada. Waktu itu dia kerja mortal. Mortal tutup, sempat ditutup. Ada bingung. Coba pemikirannya maju kan, oh saya bangun rumah lah harga 300, yang 600 saya buat kos-kosan lagi, TM, dapat 2 kan, paling enggak ada pemasukan ya. Karena pinginnya buat rumah yang wah, akhirnya nggak ada. Berarti yang Kampung Timur itu hampir rata rumahnya, Iya. besar-besar. Ya, pokok sudah dibangun semua, walaupun tidak bisa. Dulu sana itu kan gede kebanyakan, Kampung Timur itu. Sekarang tembok sudah. Ya itu karena Habis investasi dapat. nggak ada yang investasi, jarang, bukan tidak ada. Ada 1-2 yang beli kos-kosan di Surabaya. Kayak B itu buat kos-kosan. Terus ada lagi, ya ada yang buat kerja anaknya jadi polisi, tentara, kerja nyogok. Untung ya ada 10 orang dapat pembebasan buat di pekerjaan tuh maju, lolos alhamdulillah buat di polisi. Jadi bisa berlanjut, mobilnya masih bisa pacikin, masih nak ditiu ya lah, jadi nyaman aja lah pacikin mati sampai pensiun, mari pensiun saya mulai. Mudah buat sampai saya kebaca bacaan tidak kan, siapa tadi itu orang tua siapa, Nasila siapa? Kata kamu yang nomor 3 tadi itu Nabila Nuzula. Oh, Mbak Nuzula. Itu beli mobil. Iya, tapi nggak sama rezeki ya. Iya, katanya jarang dipakai juga mobilnya gitu. Memang bukan bikin- kebutuhan, hanya gua punya uang banyak, tetangga saya pun beli semua, masa aku nggak beli, sama-sama dapat uang. Terus sama di belakangnya itu bikin rumah. Itu bagian adiknya, Iya. kakaknya, kan Arif. saya Arif. Tingkat rumahnya. Berapa orang? 4 ya, ya bagi, mana lihat orang saya seket, ibaratnya ya, bang seket, satu kok, misalkan jangan bilang deh, ya kayak gitu. Iya benar tuh, berarti dia jawab apa adanya. Iya. Sampai jawab ke kayak pertengkaran Betul. Makanya tadi bilang Iya. permusuhan sejarah itu banyak. Iya, dapat info dari Mbak Nuzul itu. Sampai sekarang bermusuhan. Jangan bilang dampak positif. Iya. Itu hanya tokoh yang bilang, tokoh yang seperti apa loh, bukan tokoh. Yang menokohkan diri. Dia tidak pernah ditunjuk masyarakat sebagai tokoh, hanya menokohkan diri aja. Makanya mau wawancara ke Klebun kok mikir-mikir lagi gitu. Ayo saya tebak jawabannya nanti. Sudah pasti jawabannya Ada. bagus bagus. Iya. Dan kalau memang ingin menggali, ini loh, kalau mau datangnya, coba Mas Ibnu, Tuasan. Rekam misalnya. Terus Ustadz Amrini, Ustadz Amrini. Bang Temor, tanya dalam prosesnya gimana, dilibatkan apa enggak, tentang penentuan harga, coba tergali. Itu yang netral. Orang-orangnya. Dia sempat tanya waktu di rapat terakhir pencairan, lu sebenarnya nggak pernah setuju ini, kok tahu tanda tangan sudah disepakati. Kapan? Yang saya dengar, dan saya nggak pernah diundang. Kalau urusan tadi nggak pernah diundang. Kalau yang ada kenalan yang orang yang rumahnya besar-besar itu di Kampung Timur. Ya itu hampir semua besar di sana. Kalau tanya Ali masih sama dengan Klebun, orangnya memang seperti itu. Coba sampean Berdina ya, Bang Berdina ya, cek. Nanti ada yang saya ceritakan tadi dapat 900 buat rumah besar, sekarang ada apa nih itu ada. Iksan. Sisi kok di mobil kerja ya. Enggak.